semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Kerja udah 2-3 hari mau tahu-tahu tuh karetnya udah diambilin orang. Sialan bener. Petani di Lampung Utara diresahkan dengan maraknya pencurian getah karet di kebun. Petugas imigrasi menangkap 7 warga negara asing di sebuah tempat penginapan di tempat wisata di pesisir barat. Akibat cuaca buruk, nelayan Teluk Bandar Lampung menepikan ratusan bagan ikan ke pinggir laut. Tim Gabungan Imigrasi Kota Bumi dan Polres Pesisir Barat menangkap 7 warga negara asing di sebuah tempat penginapan di tempat wisata pantai di Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan. Mereka yang ditangkap adalah 3 warga Brasil dan 4 warga Chili. Dari hasil pemeriksaan petugas imigrasi, 2 warga Brasil yang merupakan pasangan suami istri bernama Marcelo dan Carvalhon dan Mayara ditetapkan tersangka. Dokumen keimigrasian keduanya tidak sesuai dan sudah kadaluarsa. Sedangkan 5 WNA lainnya dibebaskan karena tidak bersalah. Kedua tersangka telah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Mereka menjalankan bisnis rumah warga untuk dijadikan rumah sewa bagi wisatawan. Oleh petugas imigrasi dengan bantuan dari Satintelkam Polres Pesisir Barat. Adapun hasilnya ditemukan 7 orang warga negara asing yang terdiri dari 3 warga negara Brazil dan 4 warga negara Chili, di mana 2 warga negara Brazil inisial MCG dan MLP diketahui merupakan sepasang suami istri sebagai pemilik rumah dan 5 orang lainnya sebagai tamu penginapan. Saat Brazil menyewa rumah milik warga negara Indonesia di Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kemudian disewakan sebagai guest house. Diduga yang bersangkutan juga membuka jasa penyewaan tinggal lengkap dengan jasa catering, paket sewa motor, selancar, dan snorkeling, fotografi, sampai laundry untuk siapapun yang menginap di kontrakan guest house tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, diketahui bahwa 2 warga negara asing dan inisial MCG dan MLP tersebut melakukan pelanggaran imigrasi sebagai dimaksud dalam pasal 122 huruf A dan 123 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang keimigrasian, di mana kedua warga negara asing tersebut menyalahgunakan izin tinggalnya yang izin tinggalnya diberikan padanya tidak sesuai dengan maksud dan peruntukannya sama berada di wilayah Indonesia. Petugas imigrasi menyita barang bukti dokumen keimigrasian para tersangka, peralatan fotografi, papan selancar, dan beberapa peralatan rumah tangga. Pasangan suami istri yang ditetapkan sebagai tersangka akan segera dideportasi dan di blacklist atau dilarang lagi masuk Indonesia. Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat. Tahapan pilkada serentak telah dimulai, namun ada beberapa tempat yang rupanya dilarang untuk berkampanye. Selain tempat ibadah dan tempat pendidikan, rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas juga dilarang dijadikan tempat kampanye. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik yang dipicu beda pilihan calon kepala daerah di kalangan warga binaan. Kepala Divisi Pemasyarakatan atau Kadifas Kemenkumham Lampung, Kusnali, menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh petugas lapas dan rutan untuk tidak menerima tim kampanye bakal calon, termasuk pemasangan spanduk, stiker bergambar calon kepala daerah di lingkungan lapas dan rutan. Selain itu, petugas lapas juga telah diinstruksikan supaya netral pada pilkada. Tentu kami pun menghimbau juga kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk bisa mengedukasi
baik itu kepada jajarannya maupun kepada warga binaan untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan merusak citra demokrasi. Karena kita tahu bahwa warga binaan memiliki hak juga untuk memilih. Seperti diketahui, seluruh warga binaan atau narapidana di lapas dan rutan tidak kehilangan hak politiknya dalam pilkada atau pemilu. Mereka tetap diperbolehkan menyoblos surat suara di TPS khusus yang disediakan KPU di dalam lapas. Warga binaan mengenal para calon kepala daerah yang akan bersaing dari sosialisasi petugas KPU dan Bawaslu yang datang ke lapas sebelum hari pencoblosan. KPU dan Bawaslu sosialisasi calon yang akan bersaing berikut visi dan misinya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga singkong anjlok dan dikeluhkan para petani. Pantauan pada Selasa siang, harga singkong di Kecamatan Meraksa Aji Tulang Bawang hanya Rp1.100 per kilogram. Padahal pada bulan lalu masih di kisaran Rp1.600 per kilogram. Harga singkong di awal musim kemarau naik drastis dan sempat tembus Rp1.900 per kilogram. Harga tersebut kemudian terus menurun hingga memasuki akhir kemarau. Harga singkong kemudian anjlok setelah beberapa kali ada hujan. Anjloknya harga singkong dikeluhkan para petani sebab harga saat ini tidak sesuai dengan biaya tanam dan ongkos angkut. Terlebih saat ini harga pupuk terus melambung. Sekarang tambah murahnya minta ampun. Sebelumnya harganya berapa? Ya tadinya di lapak ataupun di pabrik, tadinya di pabrik bisa 13 sekian, di lapak masih 12 sekian, sekarang udah tinggal 1.100 harga singkong. Kemudian kendala kita pada saat penanaman hingga panen itu apa sih? Kendalanya paling dipupuk paling Pak, untuk kendala kita untuk nanam singkong ini. Susah pupuk kita mencari Ya pupuk sebenarnya nggak susah sih Pak, cuman harganya aja yang agak tinggi dianya. Gitu. Harganya agak tinggi dianya. Sesuai tidak perawatan dengan hasil panen? Kayaknya nggak sesuai Pak. Dengan Sesuai hasilnya ya. Hasil singkong sama kita merawat sama hasilnya semua itu nggak sesuai. Pantauan di tingkat pelapak atau agen, stok singkong melimpah. Para pelapak pun tak bisa berbuat banyak sebab anjloknya harga singkong mengikuti harga di pabrik. Harga singkong saat ini turun ya Pak. Minggu-minggu kemarin masih agak oke sih, tapi sekarang udah turun. Sekarang lapak ini kita nerima 1.000 saat ini. Penyebab penurunannya sendiri apa sih Mas? Di pabrik antri, kita punya mobil 3 itu 2 hari nginep di pabrik. Ngirim kemarin, sekarang baru pulang. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya kita masih 2 minggu yang lalu masih 12.50 per kilo. Sekarang ini? Sekarang tinggal 1.000. Harapannya apa sih Mas dengan turunnya harga singkong? Kalau petani simpel sih Pak, harga normal aja di angka 1.500 atau 1.300 nggak masalah dari itu. Itu mereka petani sudah senang sih. Meski harganya anjlok, para petani tetap memanen singkong di kebunnya. Karena jika ditunda, maka bisa mengalami kerugian yang lebih besar akibat banyak singkong yang busuk. Para petani menyatakan harga ideal singkong minimal Rp1.500 per kilogram, supaya mereka tidak rugi. Para petani mendesak Pemda dan Pemprov membantu menaikkan harga singkong. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.